selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terakhir kita dari manajemen risiko. Setelah kita kemarin bahas yaitu pengendalian risiko atau loss control, sekarang kita akan bahas tentang metode kecemasan. Kita pasti pernah cemas, ya kan? Gak ada yang belum pernah cemas. Cemas itu sesuatu yang sifatnya alamiah. Artinya ketika kita berhadapan dengan kejadian yang akan dihadapi, sementara yang akan dihadapi itu belum pasti, di sanalah akan memunculkan kondisi cemas. Nah, di manajemen risiko di sini akan ada banyak kejadian-kejadian yang menjadikan perusahaan itu menjadi cemas, di mana yang cemas di sana tentu adalah para manajer-manajer di masing-masing bidang. Cemas itu biasanya bisa karena target belum tertutup, misalnya ini sudah bulan November akhir. Bagian marketingnya setelah melihat dari sisi promosi ternyata capaian penjualannya belum memadai. Seharusnya November sudah 99% misalnya, tapi baru tercapai 50%. Nah, kekurangan target yang masih 50% tadi padahal bulannya ini sudah November akhir, itulah yang akan menimbulkan sesuatu yang dikatakan di sana cemas. Sama juga ketika perusahaan menerima ordernya di sana ternyata harus selesai minggu ini, tapi ternyata yang baru diselesaikan baru bisa 75%. Nah, berarti masih kurang 25%, padahal sekarang harinya adalah hari Rabu, Sabtu sudah harus sampai di kargo, sementara tinggal 2 hari. Padahal 25% itu biasanya butuh waktu penyelesaian kurang lebih 1 minggu. Nah, di sana sudah mulai cemas lagi. Nah, itulah yang dikatakan bahwa ketika perusahaan di sini pun harus mengelola tentang cemas. Artinya apa? Dengan cemas yang dikelola itu akan bisa mengurangi kerugian yang akan dihadapi perusahaan, sehingga kalau kerugian itu bisa kita tekan, nanti otomatis pendapatan perusahaan pun juga tidak akan berkurang banyak efek dari kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini metode kecemasan itu untuk apa kan gitu masalahnya. Apa sih perusahaan harus mengelola cemas gitu. Nah, metode kecemasan ini digunakan oleh manajer risiko untuk memilih keputusan yang dalam waktu lama, long run. Jadi dalam waktu lama itu manajer perusahaan itu harus berpikir, kalau saya nanti mengambil strategi A, ruginya di mana ya? Untungnya seberapa besar? Kalau rugi B, untungnya seberapa besar? Ruginya di mana? Dibandingkan. Sama juga ketika menggunakan strategi-strategi yang lainnya, entah di strategi pemasaran, di strategi produksi, strategi mengelola SDM-nya, ataupun strategi di sana yang berkaitan dengan keuangannya. Nah, di sana banyak hal tadi itu harus ditetapkan oleh masing-masing manajer. Nah, sehingga ketika akan memutuskan berbagai macam strategi yang akan diambil, si manajer tadi juga harus berpikir panjang. Nah, di sini manajer itu harus berpikir dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan, sementara perusahaan juga punya kelemahan apa, tapi di lain pihak juga harus tahu bahwa dengan adanya kekuatan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan itu nanti akan membawa peluang apa bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, juga akan membawa dampak kerugian apa bagi perusahaan. Nah, sehingga cemas itu bisa diminimisir oleh manajer perusahaan ketika manajer perusahaan itu melihatnya dari banyak sisi. Jadi secara menyeluruh. Sisi di sana adalah sisi positif dan negatifnya dari sisi manajemen SDM, sisi manajemen produksi, sisi manajemen marketing, sisi manajemen keuangan, itu semua dilihat secara global, tidak kemudian kita melihatnya di sana hanya satu sisi. Nah, sehingga kerugian nanti yang akan muncul di masing-masing bidang tadi itu bisa kita antisipasi. Nah, antisipasinya bisa dilakukan sebelum atau saat kejadian. Tapi di sana masalahnya adalah subjektif. Ketika si manajer hanya menggunakan intuisinya, walaupun tidak semua manajer ketika menggunakan intuisinya itu salah. Kita lihat seorang contoh Bob Sadino almarhum. Bagaimana beliau punya intuisi yang kuat sekali terhadap strategi perusahaan ketika akan
menetapkan produk baru apa yang akan diluncurkan oleh perusahaannya. Salah satunya dulu ketika menetapkan pertama kali mengimpor telur ayam asalnya dari luar, telur ayam ras, bukan ayam kampung ya. Nah, di sana itu adalah pemikiran pertama kali seorang almarhum Bob Sadino ke Indonesia, pertama kali. Nah, di sana Bob Sadino melihat jangka panjang bahwa ayam ini bisa diternak di Indonesia, ayam ini nanti bisa berpeluang untuk bertelur lebih banyak daripada ayam kampung dengan menggunakan bahan pakan juga yang lebih mudah didapat daripada ayam kampung. Nah, itu yang dikatakan di sini bahwa ketika kita ingin menetapkan strategi baru akan memunculkan dampak kecemasan baru, tapi cemas baru itu bisa kita kelola dengan strategi yang ada. Nah, sehingga kesubjektifan tadi jangan sampai menimbulkan kerugian-kerugian yang lainnya di mana nanti akan memunculkan masalah-masalah berikutnya. Nah, yang bisa ditekan di sini kerugian itu ada kerugian yang sifatnya langsung dan ada kerugian yang sifatnya tidak langsung. Nah, kerugian yang langsung itu apa? Kerugian yang langsung itu adalah ketika perusahaan mengambil kebijakan di sana nanti ketika kita kurang berhati-hati, karyawan tidak diseleksi dengan bagus sesuai dengan kompetensinya. Misalnya, akhirnya apa? Karyawan mengatakan saya bisa, perusahaan sedang membutuhkan driver misalnya. Driver untuk mengalokasikan, melakukan distribusi produk-produk yang sudah jadi ke daerah-daerah yang memang daerah pemasarannya. Nah, di sana ketika ada seleksi seorang driver yang penting punya SIM A, B dan seterusnya, ternyata di sana tidak ada klarifikasi di lapangan. Yang terjadi apa? Oh, ternyata memang bisa nyetir. Tetapi ternyata ketika mengemudikan kendaraan itu sering terjadi kesalahan prosedur. Misalnya ketika akan berangkat mobil tidak dicek dulu. Ketika mengendarai kendaraan di jalan raya tidak sesuai dengan aturan, yang penting cepat sampai lokasi walaupun di sana harus melanggar tata tertib lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi bukan kemudian standar seorang pengemudi yang baik itu pasti hanya dengan punya SIM. SIM di sana tidak bisa menunjukkan orang itu benar-benar bisa mengemudi dengan baik dan benar. Tetapi yang harus dilihat adalah kebiasaannya. Nah, disitulah ketika seorang calon driver di sebuah perusahaan ditanya pengalamannya. Minimal tanyakan pengalaman di sana itu adalah sudah berapa kali kecelakaan, kenapa kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga tidak dilihatnya adalah wah kelihatannya ini bagus sekali nyetirnya dan seterusnya, tapi ternyata ketika melakukan pekerjaan yang harusnya di sana itu tidak menjadikan perusahaan rugi jadi rugi. Truk ditabrak atau ketabrak mobil untuk angkut barang tabrak dan lain sebagainya, sehingga biaya-biaya lain menjadi muncul. Kemudian juga adanya kerugian tidak langsung. Apa itu kerugian tidak langsung? Misalnya, perusahaan seharusnya memiliki alat untuk memecah limbah. Terutama perusahaan-perusahaan konveksi, perusahaan-perusahaan yang di sana itu memang harus mengolah racunnya, mengolah racun dari produk yang dihasilkan. Nah, di sana perusahaan harus punya alat pengolah limbah. Nah, ketika nanti perusahaan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa hanya membuang limbahnya ke sungai, ke tempat pembuangan umum akhir, misalnya TPA. Tetapi ternyata dampaknya luar biasa. Apa? Contoh, ada satu perusahaan PT Rum dulu sebelum mempunyai alat pengendalian lingkungan yang baik, air daripada hasil pembuatan produknya hanya dibuang ke sungai. Tapi di sana AMDAL-nya, alat analisis pengendalian lingkungannya belum dijalankan dengan baik. Akhirnya apa? Habitat yang ada di sungai-sungai yang dilewati air mengalir dari PT Rum tadi banyak yang mati. Airnya tercemar, padahal masyarakat banyak menggunakan air itu untuk pengairan di lahannya, baik sawah maupun kebun. Belum lagi nanti ketika ada yang mengambil di sana untuk ternak hewannya. Nah, di sanalah terjadi kerugian yang secara tidak langsung dihadapi perusahaan, karena setelah kejadian masyarakat melapor minta ganti rugi. Nah, itu tidak langsung. Beda hanya yang sifatnya langsung lah. Tadi begitu kejadian tabrakan
gitu, langsung mau nggak mau perusahaan harus ganti. Tapi ketika berkaitan dengan analisa dampak lingkungan, di sana perusahaan akan menanggung kerugian yang mungkin jauh lebih besar, karena kejadian itu akan berdampak setelah dilakukan aktivitas yang relatif lebih lama. Nah itulah kita harus melakukan exposure kerugian. Kemudian di sana juga akan memunculkan kejadian yang menurunkan pendapatan akibat dari kerugian. Jadi kejadian-kejadian yang menurunkan pendapatan akibat dari kerugian itu apa? Nah di sana itu ada kerugian hak milik. Jadi misalnya tadi perusahaan inginnya perusahaan itu ada analis dampak lingkungan, tapi ternyata karena sampai sudah dikasih tenggang waktu oleh pemerintah sekian lama tidak ada, akhirnya izin usaha perusahaan tersebut dicabut. Nah itulah yang dikatakan kerugian hak milik. Bangunnya dengan dana utang bank tapi belum mendapatkan hasil, sudah ditutup. Kemudian kejadian yang lainnya adalah kejadian-kejadian akibat terjadinya gangguan operasional, karyawan sakit, banyak yang nggak masuk. Misalnya di sana di pabrik per hari orang ditarget jahit lengan baju 100 potong, tapi karyawannya 50% nggak masuk, target untuk menghasilkan baju jadi terkendala. Juga karena adanya supplier atau pemasok yang tidak lancar, itu juga menjadi kerugian bagi perusahaan. Seharusnya minggu ini bisa store produk tapi nggak bisa gara-gara bahan bakunya belum disupply, bahan bakunya belum di-story dari pihak pemasok. Kemudian juga di sana adanya penurunan laba. Mengapa laba turun? Ya tadi, karena kita buat produknya kurang cepat, tingkat penjualannya juga menurun. Dan juga yang terakhir itu adalah adanya pengumpulan piutang yang semakin mengecil. Artinya apa? Bahwa piutang itu adalah transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit. Karena tidak dibayar tunai, berarti perusahaan lain boleh membeli produk kita tapi tidak dibayar dengan tunai, tapi dengan diangsur. Nah, yang jadi kendala ketika perusahaan itu jual produknya secara kredit, biasanya di sana itu adalah terjadinya kerugian pengumpulan piutang, tersendatnya pengumpulan piutang. Nah, tersendatnya pengumpulan piutang itulah yang menjadikan di sana nanti seharusnya bisa ditagihkan, nggak bisa ditagihkan. Yang ditagihkan uang tunai 1M tapi yang terima 100 juta. Nah, sehingga terjadi macet lagi. Bank menyalurkan kredit ke masyarakat nilainya 2 triliun 5 tahun balik, tapi ternyata setelah 5 tahun yang balik ke bank di sana tak kurang dari setengah M. Nah sisanya bagaimana? Sangat sulit ditagih. Nah itu yang menjadikan di sana pendapatan dari perusahaan turun dan efeknya terjadinya kerugian. Nah artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan step-step di manajemen risiko, di sana tidak lepas dari cemas, tapi cemas itu bukan untuk kita lawan, bukan cemas itu untuk kita hilangkan, tapi cemas itu kita dikelola dengan jalan bagaimana? Dikelola dengan mencari sumber daripada kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan. Demikian materi manajemen risiko kita selama 1 semester ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.